Tiga pengedar dan pemakai sabu ditangkap di Lombok Utara. Satuan Res Narkoba Polres Lombok Utara menangkap 3 orang pengedar sekaligus pemakai narkotika jenis sabu di Kecamatan Pemenang. 3 orang pelaku ini berhasil dibekuk dalam operasi Antik Rinjani 2023 yang digelar selama 14 hari dari tanggal 17 September hingga 1 Oktober. Dalam gelaran Jumpa Pers Polres Lombok Utara pada 4 Oktober kemarin, Kapolres Lombok Utara AKBP Didik Putra Kuncoro menjelaskan, dari 3 pelaku, 2 tersangka sudah dilakukan penahanan di rutan Polres Lombok Utara dan 1 tersangka yang sedang dilakukan rehabilitasi di Pantai Lantera Mataram. Pelaku pertama S dan K berhasil diamankan berawal dari informasi masyarakat dan dibekuk di pinggir jalan raya depan pom bensin Pemenang yang hendak membeli lalapan pada 19 September. Dari pelaku S ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram di tas selempang. Selain itu diamankan 1 unit HP, uang tunai 850.000, 1 poket plastik bening kosong dan tabung pipa kaca. Sementara itu, pelaku K ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,67 gram. Dengan barang bukti handphone, klip plastik bening, 6 poket plastik bekas pakai sabu, 3 buah klip plastik kosong, 1 tabung pipa kaca, sumbu, 6 pipet plastik yang sudah dimodif bong alat pakai sabu, dan gunting kecil. Dan untuk pelaku ketiga yaitu AYT asal Kota Mataram berhasil diamankan tanggal 19 September pada pukul 20 malam hari di pinggir jalan raya Pemenang dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,01 gram dan diamankan 1 unit motor dan handphone. Ketiga pelaku S, K, dan Y dikenakan pasal yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan untuk pelaku Y saat ini sedang direhabilitasi di Pantai Lantera Rembiga Mataram karena negatif. Dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya peredaran narkoba di Lombok Utara, Polres Lombok Utara sudah memiliki program yaitu Kampung Bebas Narkotik. Polres Lombok Utara sudah memiliki program yaitu Kampung Bebas Narkoba di wilayah Tanjung. Hal ini dilakukan untuk bersama-sama memerangi kasus narkotika. Dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya peredaran narkoba di Lombok Utara, Polres Lombok Utara sudah memiliki program, yaitu program Kampung Bebas Narkoba di wilayah Tanjung. Hal ini dilakukan untuk bersama-sama memerangi kasus narkotika. Dari Lombok Utara, tim liputan melaporkan. Kasus narkotika selama 14 hari dari tanggal 17 September sampai dengan 1 Oktober 2023 ya. Sekali lagi kami dari Polres Lombok Utara, jumlah kasus yang kami ungkap ada 3, kemudian tersangka ada 3, 2 sudah kita lakukan penahanan di rumah tahanan Polres Lombok Utara dan 1 kita laksanakan rehabilitasi ya. Demikian pelaksanaan press release. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, kami persilakan. Laksanakan konferensi pers terkait hasil operasi Antik Rinjani 2023 yang dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 17 September sampai dengan 1 Oktober 2023. Selama kegiatan operasi Antik, Polres Lombok Utara berhasil melakukan
3 kasus, yaitu 2 tersangka dan 1 tersangka lainnya dilaksanakan rehabilitasi. Total barang bukti yang berhasil kita amankan selama pelaksanaan operasi Antik Rinjani 2003 yaitu sabu seberat 6,03 gram, terus kemudian uang 850 dan 1 unit kendaraan roda 2 jenis Vario. Itu hasil yang kami laksanakan selama pelaksanaan operasi Antik Rinjani 2023. Untuk lebih jelasnya kami persilahkan kepada Kasat Narkoba untuk menjelaskan hasil ungkap tersebut. Dipersilakan. Kronologis kejadian atau pengungkapan kasus pada saat dilakukannya operasi Antik, yang mana yang pertama kita melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku yang berinisial S. Kemudian dia bertempat tinggal di kecamatan di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. TKP pertama kita melakukan penyisiran atau pembuntutan terhadap terduga pelaku. Kita menemukan 2 orang dan kita amankan, dan pada saat itu tidak ditemukan barang bukti. Kemudian kita melakukan penyisiran ke rumah yang bersangkutan. Ternyata di rumah yang bersangkutan terdapat barang bukti setelah kita melakukan pencarian. Jadi pada saat pertama pelaku memang tidak mengakui bahwa dia membawa barang bukti sabu. Pada saat ditemukan baru yang bersangkutan mengakui dia yang membawa. Jadi pada saat kita melakukan penggeledahan itu disaksikan oleh aparat desa setempat. Jadi kita tidak melakukan sendiri, jadi harus disaksikan oleh aparat atau 2 saksi hingga menjadi sah dalam hal ini. Kemudian yang bersangkutan kita jerat pasal 114 ayat 1, 112 ayat 1 dan 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua adalah temannya yang bersangkutan. Temannya yang bersangkutan itu kita sama-sama dapat juga, mereka berdua sama, kita telusuri. Kemudian dia dapat bahan dari yang awal, yang S, dan menurut pengakuannya memang bukan, tetapi kami tidak akan pernah percaya seperti itu. Jadi kami ke rumahnya, kemudian kita ngambil barang bukti yang ada, kristal bening yang berupa sabu, kemudian alat-alat yang ada di depan, pipet, bom, kemudian gunting. Dan setelah hasil pemeriksaan di lab ternyata dia negatif. Jadi yang bersangkutan kami rehab. Yang bersangkutan yang berehab. Yang kedua, yang ketiga kami melakukan penyisiran berdasarkan informasi dari masyarakat. Ada orang yang biasa membawa sabu dari Mataram. Jadi kami berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan kegiatan pembuntutan, dan kami mendapatkan yang bersangkutan waktu itu dia sedang meranjau. Dia membuang barang bukti tapi tidak jauh dari yang bersangkutan. Setelah kami telusuri dengan yang bersangkutan, ternyata barang tersebut adalah benar milik yang bersangkutan. Yang bersangkutan adalah inisial AY, berasal dari Mataram. Pada saat kami temukan barang bukti, tetap kami melakukan kegiatan pembuktian. Jadi aparat desa setempat kami libatkan. Jadi bukan hanya istilahnya kami dibilang kasus ini direkayasa, tidak. Jadi berdasarkan saksi, kemudian yang bersangkutan membenarkan bahwa itu barangnya dia. Jadi yang bersangkutan kami bawa juga ke sini. Barang bukti yang ditemukan pada saat itu sekitar 4,1. Jadi kami menahan yang bersangkutan dengan sepeda motor yang dibawa. Jadi sekitar 2 orang kami tahan di sini
yang satunya kami rehab. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih. Yang pertama dengan yang AY. Jadi kami tangkap berbeda waktunya. Yang pertama yang S kami tangkap itu tanggal 19. Yang S. Sedangkan yang AY kami tangkap kita tanggal 20. Tanggal 20. Kemudian barang bukti untuk yang S itu 0,38. Yang S itu merupakan TO dari operasi antik. 0,38. Sedangkan yang AY itu 4,1 gram. 4,1. Sedangkan yang satu yang kami rehab itu barang buktinya negatif. Kan sudah saya jelaskan tadi. Barang buktinya negatif, bukan kami yang menentukan negatif. Sudah kami bawa ke laboratorium, ternyata negatif. Kemudian urin yang bersangkutan positif. Jadi kami kenakan pasal 127. Jadi kita tidak mutlak harus menahan tersangka. Di sini kita diberikan kewenangan untuk membantu masyarakat merehab. Seperti itu.